Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pentingnya kiralitas di dalam aktivitas obat dengan anggota Julita Amalia, Ahmad Zaikra, Anissa Ameliana, Humaida Zahra, dan Putri Julia. Kemampuan molekul kiral untuk berinteraksi secara berbeda dengan cahaya terpolarisasi sirkular kiri versus kanan disebut sebagai aktivitas optik yang banyak dipelajari sejak awal abad ke-19. Entitas aktivitas optik, misalnya enzim atau reseptor, mengenali dua enantiomer. Enantiomer yang bertanggung jawab atas aktivitas biologis disebut eutomer, sedangkan tidak aktif atau kurang aktif disebut istomer. Kiralitas memainkan peran penting dalam pengembangan obat. Food and Drug Administration menguraikan hampir 56% dari obat-obatan yang dipasarkan dan digunakan dalam terapi adalah viral, dan 88% diantaranya diberikan secara rasional. Satu, aksi obat dalam sistem kardiovaskuler. Obat anti-aritmia. Menurut Vaughan Williams, obat anti-aritmia diklasifikasikan secara berbeda. Kelas 1 termasuk obat yang bekerja pada sel natrium yang terbagi lagi menjadi 3 subkelas. Kelas 1A terdapat quinidin, prokainamid, dan disopiramid. Kelas 1B lidocain, tokainid, mexiletin, dan diphenylhidantoin. Dan kelas 1C terdapat frekainid, propafenon, dan morikizin. Kelas 2 adalah agen penghambat beta adrenergik. Kelas 3, contoh obatnya yaitu amiodaron, bretiolium, dofetilit, azimilit, dan ibutilit yang termasuk obat yang memblokir saluran natrium. Kemudian obat yang menghambat masuknya kalsium selama berbagai fase potensial aksi yang memperpanjang repolarisasi dikelompokkan menjadi kelas 4. Contoh obatnya yaitu diltiazem dan verapamil. Sebagian besar obat adalah kiral, termasuk quinidin, disopiramid, mexiletin, tokainid, frekainid, propafenon, sotalol, dan ibutilit. Anti-aritmia kelas 1B bekerja pada saluran natrium yang ada di otot rangka, yang juga mengerahkan aktivitas antimiotonik, yaitu aktivitas terhadap myotonias, penyakit otot rangka yang ditandai dengan kekakuan otot rangka. Beberapa analog dari obat ini lebih aktif daripada senyawa induknya dan telah dipelajari baik dalam bentuk kasimat maupun enantiomer. Selanjutnya obat antihipertensi. Yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang disingkat dengan AC. Obat yang termasuk ke dalam kategori AC antara lain captopril, benazepril, enalapril, moaxipril, dan imidapril yang kiral dan memiliki dua pasang enantiomerik dari dua diastereoisomer. Obat-obat ini digunakan karena memiliki enantiomer tunggal S, di mana memiliki aktivitas penghambatan AC dan dinilai lebih efektif dibandingkan dengan R-enantiomer. Yang kedua ada sartan. Sartan merupakan senyawa kimia yang memiliki aksi antagonis terhadap reseptor AT1 angiotensin 2. Salah satu obat yang mengandung sartan adalah valsartan yang kiral dan enantiomer tunggal S. Enantiomer R dari valsartan tidak dapat mempengaruhi aktivitas aktivator plasminogen 1 yang diinduksi angiotensin 2, sehingga aktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan enantiomer S. Beberapa obat lainnya adalah losartan, irbesartan, candesartan, eprosartan, dan telmisartan. Yang ketiga ada inhibitor neprilysin. Ekadotril adalah contoh inhibitor neprilysin atau NEP yang memiliki kiral poten dan selektif serta memiliki metalopeptidase yang terikat dengan membran untuk inaktivasi berbagai peptida vasoaktif. Ekadotril sebagai prodrug enantiomer tiorfan, di mana enantiomer R sebagai antisekresi usus dan enantiomer S sebagai kardiovaskular. Selanjutnya beta adrenergic drugs. Penghambat beta adrenergic termasuk ke dalam golongan obat kardiovaskular yang digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk pengobatan hipertensi arteri, gagal jantung
kronis, dan arteri koroner. Beberapa contoh obatnya adalah propanolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, labetalol, sotalol, dan nebivolol. Selain itu, terdapat beta-2 agonis aksi panjang dengan contoh obat formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol, dan filaterol. Kemudian ada beta-2 agonis aksi pendek dengan contoh obat salbutamol dan terbutalin yang digunakan untuk pengobatan gangguan pernapasan, di mana beta-2 agonis aksi panjang memiliki waktu paruh lebih lama, aksi yang kuat bahkan dengan dosis 1 kali sehari, dan efek samping yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya ada drugs acting on central nervous system atau yang disingkat dengan CNS. Esketamin disebut sebagai anestesi disosiatif karena dapat digunakan untuk premedikasi, sedasi, induksi, dan pemeliharaan anestesi umum dibandingkan dengan R-enantiomer ketamin. Duloxetin merupakan inhibitor kuat serotonin dan norepinefrin untuk pengobatan gangguan depresi mayor, nyeri neuropatik diabetik, inkontinensia urin stres, gangguan kecemasan umum, dan fibromialgia. Atomoxetin merupakan penghambat norepinefrin presinaptik untuk pengobatan gangguan ADHD pada anak dan remaja. Valnoctamid merupakan antikonvulsan yang memiliki ansiolitik dan antibipolar. Selanjutnya, tentang obat-obat lokal anestetik atau anestesi lokal. Anestesi lokal yang paling banyak digunakan adalah bupivacain, lidocain, benzocain, ropivacain, dan chloroprocain. Di mana anestesi lokal tersebut biasanya diberikan dengan cara injeksi. Pada anestesi lokal terdapat dua struktur konjugasi yaitu R dan S enantiomer. Kedua konjugasi ini memiliki perbedaan pada aktivitas farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksisitasnya. Terlihat pada gambar ada bupivacain, di mana bupivacain ini memiliki S enantiomer yang memiliki tingkat kardiotoksik yang jauh lebih rendah dibandingkan R enantiomer dan campuran racematnya. Campuran racemat sendiri adalah campuran senyawa organik yang dikenal sebagai enantiomer. Campuran ini mengandung jumlah yang sama dari enantiomer tangan kiri dan tangan kanan. Sehingga terjadi chiral switching ke enantiomer levorotari yang menghasilkan obat anestesi lokal dengan profil klinis yang mirip dengan racemat yang sudah dipasarkan, namun dengan tingkat toksisitas kardiovaskular yang lebih rendah. Contoh lain ada ropivacain, di mana ropivacain ini merupakan anestesi lokal pertama yang digunakan pada praktek klinis. Obat ini digunakan dalam bentuk es enantiomer murni. Kemudian beberapa data klinis juga menyatakan bahwa ropivacain ini lebih aman daripada bupivacain. Contoh terakhir yaitu levobupivacain. Levobupivacain ini adalah es enantiomer dari racemat bupivacain, sehingga memiliki efek farmakologi yang mirip dengan bupivacain. Obat ini telah digunakan di Amerika Serikat mulai tahun 2000. Next slide. Selanjutnya ada obat-obat non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs. Contohnya ada ibuprofen. Ibuprofen adalah suatu chiral AINES yang mengalami inversi chiral, di mana konfigurasi S enantiomernya lebih aktif menghambat enzim siklooksigенase 1 atau COX1 daripada R enantiomernya. Sehingga ketika dia diberikan dalam bentuk campuran racemat, ibuprofen ini akan mengalami enantiomerisasi secara tidak langsung, sehingga diubah menjadi S-ibuprofen. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa R-enantiomer ini bertindak sebagai prodrug dari S-enantiomer. Obat ini adalah chiral class AINES pertama yang mengalami switching menjadi versi single enantiomer. Kemudian ada ketoprofen yang juga mengalami chiral switching dan kemudian dipasarkan dalam bentuk S plus enantiomer. Pada kasus ini, enantiomerisasi metabolik in vivo dari konfigurasi R ke S atau sebaliknya itu tidak terlalu berpengaruh pada manusia. Kemudian contoh yang terakhir ada etodolac, di mana etodolac ini memiliki aktivitas anti kanker dengan R-etodolac yang menjadi inhibitor yang lebih poten pada WNT signaling dibandingkan enantiomernya. Next slide. Kemudian untuk obat-obat antimikrobial, yang pertama tentang obat-obat antibakteri. Yang pertama ada linezolid yang merupakan chiral antibakteri dengan sifat yang baik. Hal ini dikarenakan obat ini memiliki
merupakan satu-satunya obat kiral antibakteri yang secara aktif melawan bakteri gram positif yang multiresistan. Selain itu, secara klinis obat ini juga sangat penting karena memiliki bioavailabilitas dan efek penetrasi pada konsentrasi terapeutik di sebagian besar organ dalam tubuh. Dan fungsi lain dari obat ini adalah dapat digunakan untuk melawan Enterococcus faecalis yang merupakan suatu patogen nosokomial yang menyebabkan berbagai infeksi serius pada manusia. Obat ini juga memiliki S-enantiomer yang juga merupakan suatu eutiomer. Kemudian yang kedua ada tedizolid yang merupakan agen antibakteri parenteral, di mana aktivitas antibakterinya ini dimiliki karena ia memiliki suatu struktur R-enantiomer. Dia memiliki keunggulan yaitu profil keamanan yang baik dengan fungsi untuk menangani infeksi akut pada kulit dan struktur kulit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian contoh yang selanjutnya ada ofloxacin, di mana S-ofloxacinnya digunakan sebagai suatu etomer juga. Dinamakan dan dipasarkan sebagai levofloxacin dengan fungsi sebagai inhibitor DNA topoisomerase 4. Kemudian contoh yang terakhir ada gatifloxacin yang merupakan generasi keempat dari quinolone dan menunjukkan pusat stereogenik pada cincin piperazin C7 sehingga tersedia dalam dua enantiomer yaitu S dan R gatifloxacin, di mana S enantiomernya itu sebagai suatu eutiomer dengan kompleks shift base menunjukkan aktivitas anti jamur dan antibakteri. Next slide. Selanjutnya masih pada obat antimikrobial yaitu anti malaria dan antivirus, ada kloroquine, hidrokloroquine, dan cabotegravir. Di mana kloroquine ini merupakan obat-obat anti malaria dan juga bisa untuk antivirus dengan fungsinya yaitu mencegah dan mengobati malaria, tapi dapat juga digunakan untuk melawan HIV dan virus AIDS. Di mana uji klinis menunjukkan bahwa terjadi efek penghambatan awal dan efikasi yang baik terhadap COVID-19. Kemudian untuk yang kedua ada hydroxychloroquine, di mana hydroxychloroquine ini merupakan analog hidroksil dari kloroquine, di mana fungsinya yaitu untuk mencegah dan mengobati malaria, melawan HIV dan virus AIDS juga. Uji klinis juga menunjukkan efek penghambatan awal dan efikasi yang baik terhadap COVID-19. Kemudian yang terakhir ada cabotegravir yang merupakan antivirus yang poten, dengan fungsinya yaitu menghentikan aksi integrase atau integrase strand transfer inhibitor atau INSTAS, yang sangat bermanfaat untuk pencegahan HIV pada wanita yang belum terinfeksi. Selanjutnya ada proton pump inhibitor, yang mana proton pump inhibitor ini merupakan salah satu kelas obat yang paling diresepkan, yang digunakan untuk mengobati beberapa kondisi gastrointestinal. Contohnya, reflux gastroesofagus, esofagus Barrett, dan juga reflux laringofaringeal. Beberapa contoh obatnya yaitu omeprazol, yang mana merupakan PPI pertama yang dipelajari yang mengandung atom sulfur stereogenik. Omeprazol merupakan prodrug yang diberikan akiral melalui reduksi atau oksidasi sulfoksida. Namun, enantiomer tunggal menawarkan sedikit keuntungan klinis dibandingkan rasemat. Selanjutnya ada esomeprazol. Esomeprazol merupakan S-isomer dari omeprazol dengan profil farmakokinetik yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir ada lansoprazol, yang mana mengalami chiral switch namun belum dibuktikan apakah menjadi lebih baik atau tidak. Next. Anti-cancer drugs atau obat anti-kanker. Jadi obat anti-kanker sering berasal dari alam dan biasanya memiliki lebih banyak cincin dan lebih banyak pusat stereogenik dalam strukturnya. Antibiotik yang dihasilkan dari mikroba telah terbukti memiliki sifat anti-kanker yang baik. Beberapa contohnya diantaranya adalah doxorubicin, bleomycin, actinomycin, dan mitomycin C. Senyawa turunan tumbuhan juga digunakan secara luas sebagai agen antitumor. Contohnya alkaloid vinca, camtotesin, epipodofilotoksin, dan taksan. Tidak hanya itu, flavanol dan flavanon juga merupakan senyawa alami yang menghadirkan pusat stereogenik, dan khususnya naringenin, hesperetin, dan hesperidin yang merupakan polifenol bioaktif utama dalam sayuran dan buah jeruk telah menunjukkan aktivitas antitumor. Obat anti kanker lain dengan mekanisme aksi yang berbeda adalah kiral.
Obat kiral S-niraparib zejula adalah inhibitor poli-ADP ribosa polimerase atau PARP yang disetujui untuk pengobatan pemeliharaan orang dewasa dengan kanker ovarium lanjut, tuba falopi atau peritoneal primer dengan respons lengkap atau parsial terhadap kemoterapi berbasis platinum. Selanjutnya ada obat antihistamin. Contohnya diantaranya adalah cetirizine dan terfenadine yang merupakan antagonis histamin H1 generasi kedua kiral. Selanjutnya ada terfenadine yang merupakan antihistamin generasi kedua yang menginduksi perpanjangan interval QT yang berkontribusi terhadap aritmia jantung. Berikutnya ada levocetirizine, R-enantiomer yang sering direkomendasikan untuk wanita menyusui. Hal ini dikarenakan efek sedatif yang lebih sedikit daripada antihistamin generasi pertama. Selanjutnya juga ada fexofenadine yang merupakan antihistamin generasi ketiga yang sangat selektif yang banyak digunakan pada penyakit alergi, yang penelitiannya itu hampir bertentangan dikarenakan telah terbukti memiliki efek kardiotoksik. Tidak hanya itu, juga ada racemic dimetindin maleat yang merupakan obat antihistamin H1 yang banyak digunakan dalam pengobatan terhadap reaksi alergi pada manusia, meskipun tindakan ini sebagian besar muncul dari R-enantiomer. Next. Selanjutnya ada obat selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Yang pertama yaitu 4-arylpiperidine adalah inhibitor reuptake 5-HT selektif kiral yang digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan panik. Contohnya paroxetine dan femoxetine. Paroxetine menciptakan diastereomer eritro dan tereo atau cis dan trans yang terjadi sebagai sepasang enantiomer karena memiliki dua pusat stereogenik. Yang ketiga yaitu transparoxetine memiliki serapan 5-HT maksimum, di antaranya isomernya, karena isomer cis dari paroxetine jauh lebih lemah daripada yang trans. Kemudian obat-obat serin protease faktor B inhibitor. Sistem komplement bawaan sangat penting karena dapat mengidentifikasi sel asing dan memicu kematiannya. Meskipun demikian, pengaturannya yang berlebihan menyebabkan berbagai penyakit, termasuk nefropati, degenerasi makula, dan hemoglobinuria noktural paroksismal. Oleh karena itu, ditemukan senyawa baru yang dapat menghambat jalur alternatif sistem komplement, khususnya aktivasi faktor B dengan memblokir protease serin, yang penting untuk pengobatan berbagai gangguan yang dimediasi komplement. Kemudian, uji klinis saat ini menggunakan LNPO23, inhibitor pengikat reversibel kiral dengan afinitas dan selektivitas tinggi untuk faktor komplement B, yaitu untuk mengobati berbagai penyakit ginjal yang melibatkan sistem komplement abnormal seperti hemoglobinuria noktural paroksismal, nefropati IgA, dan nefropati membranosa. Selain itu, baru-baru ini juga diusulkan sebagai terapi potensial untuk nefritis lupus. Dan yang terakhir yaitu reposition chiral drugs. Yang pertama yaitu ditemukannya indikasi baru untuk pengobatan dengan repurposing obat. Jadi repurposing obat adalah metode yang efektif, murah, dan relatif bebas berisiko yang merampingkan 5 proses yang panjang dan kompleks. Biasanya terlibat dalam strategi pengembangan obat konvensional, termasuk penelitian praklinis dan klinis, tinjauan keamanan, tinjauan FDA, dan pemantauan keamanan pasca pasar. Misalnya, obat kiral thalidomid sebelumnya diresepkan untuk mengobati mual di pagi hari. Sekarang diketahui bersifat teratogenik dan neurotoksik. Sekarang telah direposisi dan telah diberikan persetujuan FDA untuk pengobatan multiple myeloma dan erythema nodosum leprosum di bawah manajemen yang hati-hati. Selain itu, thalidomid telah terbukti berhasil dalam pengobatan kanker pankreas, esofagus, ginjal, resisten kemoterapi,
endometrium stadium lanjut, dan digunakan untuk mengobati COVID-19. Banyak obat reposisi saat ini menjadi subjek penyelidikan klinis yang mendalam. Sejumlah obat kiral resmi berbasis heterosiklik termasuk sidofovir, ribavirin, dan rusolitinib baru-baru ini telah dilaporkan untuk pengobatan COVID-19. Selanjutnya, obat antivirus spektrum luas yang disebut sidofovir bekerja secara in vitro sebagai analog nukleosida fosfonat terhadap berbagai virus, termasuk semua serotype adenovirus manusia. Yang terakhir yaitu ribavirin adalah obat antivirus populer yang mencegah pertumbuhan dan penularan beberapa virus, termasuk yang menyebabkan demam Lassa, sindrom pernapasan Timur Tengah, dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kiralitas adalah properti yang terbesar luas dari banyak obat alami atau buatan yang memiliki gagasan yang menyala-nyala dalam kimia. Molekul kiral juga dengan pusat stereogonik tunggal dapat eksis sebagai bentuk enantiopur atau sebagai campuran enantiomer dalam berbagai rasio. Enantiomer hanya menunjukkan karakteristik dan kimia yang sama di lingkungan akiral, namun bertindak sangat berbeda di lingkungan kiral. Selain itu, karakteristik metabolik, toksikologi, dan farmakologi isomer berbeda atau bahkan berlawanan. Oleh karena itu, tindakan farmakokinetik dan farmakodinamik dari masing-masing komponen pasangan enantiomer sering berbeda secara signifikan atau satu sama lain. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.